Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di hari Selasa. Nah, Bitcoin sedikit koreksi ya, sideways, bukan apa-apa. Jadi jangan takut ya, masih stabil di sana, sideways ya 49 mau naik ke 50 dikit, ditekan ke di 49 dia main begitu sideways ya. Ya, hari ini saya coba ini banyak pertanyaan kemarin bahas soal tapering gimana kok ini itu. Ya, tapering katanya kan udah saya bilang Alex Masinski dia bilang bakal ada tapering di bulan 9 ya kan. Juga ada berita saya tapering. Jadi ya andai kata terjadi saya rasa di pertengahan taksiran saya belum ada yang tahu pastinya ya. Eh, ada yang pikir akhir bulan September, ada yang ini kalau taksiran saya ya mungkin bisa aja di pertengahan atau minggu ketiga September gitu. Tapi gini, terus sekalian saya jawab, ada yang tanya, kok kalau smart contract gimana kalau tapering gini gitu, Cardano kan jadi ya itu nggak usah tunggu ini. Cardano kan kita semua udah tahu tuh kalau dia hari hanya biasanya kena dam. Jadi saran saya pribadi, saran saya banyak yang tanya saya udah jawab. Kalian sebaiknya dia tanggal 12, dia bilang tanggal 12 launching smart contract. Ya, orang bule udah banyak tahu juga, banyak yang bilang tanggal 11 ya, awalnya pikir tanggal 11 mau ini. Ya cuan kurang dikit nggak masalah, kalau apa ya tanggal 10 lah paling ini kita TP aja gitu. Ya, ada yang tanya saya ini, saya bilang udah sekalian yang sekarang agak takut ya, kan udah profit tuh, kalian ambil profit aja dulu, nggak modal tarik dulu gitu ya. Kan udah banyak yang cuannya lebih dari 100%. Kalau yang cuannya nggak lebih dari 100%, kalau mau adu nasib udah lu TP 50%. Ya kan? Tapi kalau yang udah cuannya lebih dari 100%, lu tarik modal aja. Profit yang kamu tinggalkan, lihat profitnya running berkembang berapa persen lagi gitu. Kalau enggak ya udah pokoknya tetap lu dapat itu gitu ya. Jadi nothing to lose ya. Harus begitu. Kita save ya, aman, dan ini biar dia running, jadi atau enggak gitu. Dia enggak mau naik lagi tetap jadi itu profit kan, gitu. Ya kan? Jadi masukan saya gitu. Banyak yang tanya, jadi sebaiknya kapan mau TP? Kenapa? Ya Anda harus ini dong, harus pinter ini, atur strategi Anda. Paling enggak itu kayak tadi saya bilang, kalau Anda yang cuannya Cardano lebih dari 100%, ya udah tarik modal dulu, running profit. Kalau yang di bawah 100% cuma cuan 50%, 60%, ya udah lu tarik aja dulu ini cuannya gitu ya. Lihat dia punya ini ya mudah-mudahan, karena nanti ada koreksi juga, tetap ada koreksi. Jangan nanti kalian mental takut. Kalau yang takut, karena saya tiap hari ditanyain, gue juga stres gitu. Kapan TP? Kalian harus buat keputusan duit kalian gitu ya. Itu duit kalian gitu ya, bukan duit saya. Kalian yang belajar ambil keputusan. Seberapa besar pun rezeki yang Anda dapat, ya udah segitu. Jangan ini, saya selalu ingatkan, rezeki udah diatur di atas, jangan greedy, jangan tamak gitu, ngerasa nggak puas ya, udah diatur semua. Lu dapat banyak pun kalau rezeki itu nggak ridho, ya tetap aja bocor gitu ya. Atau ada yang udah dapat rezeki pelit nggak mau berbagi, pasti ada aja bocor nanti rezekinya, ya kan. Jadi gitu, udah diatur lah rezeki ya. Jadi lainnya cuma Anda, strategi Anda aja gitu. Oke. Jadi tapering ini ya begitu. Kalau dia terjadi, apakah ada yang tanya juga, apakah harga emas, harga logam mulia jatuh? Biasanya efek ya. Pasti efek. Karena gini, kan selama ini krisis semua pasti disuntik sama Fed. Fed cetak duit terus, suntik mereka kan, disuntik terus. Nah udah sampai waktu Fed bilang, nih ekonomi gue lihat udah mulai baik nih, orang udah mulai aktif nih, ekonomi udah mulai gerak, lu pada udah harus setor balik nih pinjaman gitu. Nah mereka yang putar uang Fed ini, yang invest di emas, pasti tetap semua company ada, mereka ada di emas, ada di perak ya kan, di aset lain, di properti, terus ini di kripto ya kan. Jadi mereka pasti harus tarik, harus jual gitu untuk setor ya. Nah pasti
Begitu mereka tarik, sell besar, ya market turun begitu. Maka dibilang tapering tantrum. Tantrum tuh maksudnya marah. Market yang marah gitu. Karena ini harus keluar deh. Begitu tapering tantrum ya. Jadi biasanya, nah terus gimana kok seharusnya? Apa sih harus? Ada yang bilang gimana? Ya, kalau udah begitu biasanya itu dolar yang menguat. Mereka saat melakukan itu biasanya dolar menguat. Nah, maka dari itu sekarang ini nanti kalau kita udah out dulu sebentar kalau lihat ini kan ya ada duitnya, ada yang mau setor ke USDT ya atau USDC itu kan stable coin ikut dolar ya kan, itu bisa cuan. Nah, ada yang misalnya punya cash, tunggu begitu dia crash dia turun, ada yang mau beli emas atau logam lain ya saat itu serok juga saat crash gitu ya. Jadi Anda kalau sementara kalau udah ada yang cair daripada pegang duit rupiah ya beli dolar. Biasanya kalau tapering itu pasti dolar menguat gitu ya, kebiasaan ya biasanya gitu. Market jatuh dolar menguat gitu ya. Jadi itu sekilas ini. Ada yang tanya Black Swan ya, banyak sih Black Swan yang banyak mereka pikir ini nanti market crash, Wall Street stock market crash ya kan, itu terjadi ada setting. Kalau saya pribadi Black Swan-nya ya saya rasa ya ini Black Swan-nya ini adalah dengan bubble-nya di print cetak uang dengan corona ini. Black Swan ini buat saya ini kayaknya entah ini dia terjadi di bulan 9 atau bulan 10 ya, Black Swan ini kalau terjadi, buat saya itu ini adalah benturan antara deflasi dengan inflasi. Ya, ini adalah benturan deflasi dengan inflasi yang kondisinya nanti mereka masuk deflasi yang agak berat gitu ya. Inflasi terjadi tapi penggerakan ekonomi nggak ada gitu ya. Industri produksi gitu kurang, terus tenaga kerja juga malas gerak, mereka masih ini gitu ya. Jadi itulah deflasi gitu. Itu yang saya rasa nanti buat agak ekonomi Amerika sana agak down begitu. Yang nanti ya mereka down ya pasti efek beragam negara ya kan, berbagai negara gitu ya. Jadi begitu, singkat aja, simple, dengan bahasa yang simple, ya kan. Bahasa saya bukan bahasa yang kasar, cuma saya orangnya tegas. Kalau pakai bahasa kasar mah udah lain gitu. Saya dulunya jago kalau pakai bahasa kasar, ya kan. Cuma udah nggak masanya, ya kan. Juga ini, jadi saya berbicara tidak kasar, saya orangnya tegas. Jadi harus dibedain gitu, ya. Terus ini pada komen nih, kok habar udah cuan. Nah, saya bilang sabar, semuanya sabar gitu kan. Banyak yang udah kita kasih kodenya sadis, sabar, disiplin, tapi sebab banyak yang belum sabar itu tiap hari itu. Pak, saya bilang ya taruh masanya. Nah, udah masa cuan dikit mereka udah TP. Aduh, tadi udah TP udah saya lihat kecepetan, ya udahlah rezeki lo orang pada segitu. Kalau saya pegang habar saya belum TP, saya masih lihat mau naik ini habarnya ya. Saya pribadi ya, saya nggak suka lihat udah TP udah jangan masuk lagi gitu ya, resiko. Kalau saya ya nunggu ini, target saya paling nggak sampai besok mudah-mudahan bisa tembus 4.000 lah. Target saya harus ada tembus 4.000 habar ini gitu ya, atau paling nggak 29 sampai 30 sen gitu ya, itu target saya. Tapi kalau besok nggak masuk juga ya udah besok saya baru TP gitu ya, karena malam ini dia punya event itu malam ini habar, jadi kesempatan untuk naik masih besar gitu ya. Dan juga udah lama dia puasa ya kan. Terus hari ini nggak banyak inilah, karena posisi sideways juga, saya nggak kurang mau ini ya, rekomen koin gitu ya. Ya resiko nanti kalian yang modal cekak nyangkut dikit teriak-teriak gitu. Jadi saya agak malas market yang lagi sideways begitu.
kecuali Anda berani inilah yang ada duit, misalnya yang ada event aja lah. Sebenarnya Ocean hari ini ada event loh, tapi tadi gue lihat dia masih merah. Kalau ada yang berani masuk ya boleh. Kalau mana tahu tiba-tiba malam ini di setel hijau kan, kita nggak tahu kan market. Dia ada event loh Ocean. Saya juga heran kok masih merah gitu. Seharusnya udah mulai hijau dikit Ocean itu ya. Terus kalau kalian mau share, Quantum juga hari ini ada event tanggal 24 ya. Quantum, Ocean itu ada event tanggal 24 ini. Phantom juga udah capek. Phantom sebenarnya ada juga event. Tapi udah capek dia. Gue lihat merah jangan, Phantom jangan. Tapi kalau Ocean masih ada peluang karena dia turun ya. Saya lihat tadi 13.000 sekian. Berapa hari lalu dia udah sampai 15.000 sekian, hampir 16.000. Itu boleh itu diambil gitu ya. Tapi nggak ini ya. Yang modal cukup aja ya. Kalau yang modal tanggung, kondisi sekarang saya sarankan wait and see gitu ya. Ini saya ngomong yang agak modal kuat, yang berani ambil resiko. Yang berani ambil resiko, kalau misalnya nggak naik, paling tinggal hold. Kalau ada koreksi pun Anda punya modal cukup untuk hold gitu ya. Saya nggak mau yang modal tipis, nanti sangkut udah teriak-teriak gitu ya. Saya butuh, kalau yang mau minta rekomen, Anda mental juga harus kuat gitu ya. Jangan mental tempe gitu. Karena nggak ada yang garansi gitu ya. Anda analisa, saya selalu suruh kalian Dior gitu ya. Terus saya besok entah bisa buat video atau enggak, saya juga enggak tahu karena besok saya agak sibuk, saya harus ke hospital, saya ada check up, full check up besok ya. Kalau sempat saya buat, kalau enggak. Saya bisa ini, saya tulis juga besok coin recommend besok kalau kalian mau masuk. Tapi agak ini, saya juga agak pusing ini BTC sideways kayaknya agak resiko juga gitu ya. Ya udah, kalian saran saya gini deh, hari ini kalau yang modal tebal boleh Zero itu Ocean ya, Quantum ya. Terus satu lagi Tesos. Tesos ini memang udah naik. Tadi saya masuk loh. Tesos. Tapi kalau yang modal cekak jangan ya. Saya ingatkan ya. Kadang saya iseng. Saya pengen ini challenge diri sendiri. Karena saya lihat, saya analisa Tesos ini kayaknya lagi mau. Walaupun tadi udah 12% something, saya masuk gitu. Walaupun dia udah naik 12%. Saya lihat kayaknya bisa tembus 20-an%. Itu Tesos kayaknya bisa lah tembus 20-an%. Jadi masih, kalau 12% saya masuk, saya pikir masih dapat 7-8% untuk sampai besok ya, lumayan lah gitu ya. Itu untuk saya. Yang modal cekak jangan. Saya ngomong ini karena ini saya tahu banyak yang modal kuat juga yang nekat ya. Ini kalau kalian mau ikut ya, Tesos boleh ya. Nah, jadi itu aja. Saya nggak tulis di deskripsi, cukup di video aja yang kalian udah dengar. Karena ada yang kadang nggak lihat video, cuma lihat deskripsi, dia masuk nanti salah lagi gitu ya. Banyak yang sekarang ada yang cuma tunggu video saya, lihat di deskripsi, koin apa direkod, dia masuk pasang leverage. Terus ini yang kalian suka main leverage dalam 2 hari ini, hati-hati ya. Kalau lihat dia penggerakan begitu, kalian yang main leverage gitu agak bahaya, atau yang long shot gitu agak bahaya gitu ya. Lagi dia kocok istilahnya, naik turun gitu ya, itu agak bahaya, kalian nanti kena mental gitu. Jadi cari yang stable aja dulu ya. Untuk yang Habar belum TP, kalau mau ikut saya boleh tunggu sampai besok karena eventnya malam ini. Saya lihat masih mau naik itu Habar ya. Ini udah tadi saya lihat di 3.800 gitu ya. Udah sempet 3.900, turun lagi dikit. Mudah-mudahan malam ini bule-bule itu dia pump lagi gitu. Tembus mana tahu lebih dari 4.000 kan. Saya targetnya 4.000 sih Habar ya. Jadi kemarin ada yang nanya-nanya, saya bilang ya ntar gue telepon bosnya, gue bilang kan biar di pump. Ada aja bercanda ya. Jadi gitu aja. Good luck kalian yang udah cuan ya. Kondisi sekarang sideway-nya, jadi anytime kita kurang tahu, tiba-tiba bisa jatuh juga ke 46, 47 ya.
48 enggak 46 itu nggak mungkin. Saya rasa dia kalau ini pun 48 dia mental lagi 49 kalau dia cuma mau sideways di situ. Cuma resiko buat kalian, makanya saya bilang jangan leverage gitu. Nggak tahu dia mau ke kemana. Cuma dia masih garisnya kalau dia mau tekan ke atas lagi juga di batasan 49 sekian 50.100 sampai 200 nanti dia jatuh lagi. Saya lihat begitu untuk dalam 1-2 hari ini mungkin begitu marketnya. Ya, jadi makanya saya bilang bahaya kalian yang leverage, kalian mau pasang up atau down nggak jelas. Dia up-nya tanggung, tiba-tiba dibanting down, down juga tanggung gitu. Ya, jadi nggak enak ininya ya. Jadi gitu aja dulu singkat video hari ini ya. Santai aja lah, yang udah cuan-cuan gitu santai lah. Ya, pokoknya saya juga seneng banyak yang ini kan ada yang testimoni kok makasih saya akhirnya karena korban bulan 5 ya kan. Habis minus 80% duit, bini pun ngomel-ngomel, sekarang bini udah bisa senyum-senyum katanya, mantap, berarti udah dapat jatah lah ya. Bercanda. Paling nggak inilah channel Sayur Bening telah banyak mereparasi keuangan Anda yang sangkuter jadi nggak sangkut lagi. Paling sekarang beberapa koin yang di hold yang belum ini kejemput ya istilahnya cuan yang tertunda ya, tidak jadi sangkuter lagi Anda. Terus malah ada yang sudah cuan-cuan modal udah balik semua, udah senyum semua ya kan. Saya gini kemarin temen gua ada nelpon di WA temen baik gua ya. Dia bilang, lu ngapain sih lu buat YouTube ya, kasih orang gitu. Lu tahu nggak di Indo itu informasi gitu mereka mahal. Udah tahu dari dulu gua bilang. Ya gua memang niatnya ini gua bukan mau cari duit. Gua juga sempet diserang sama yang dulu buat grup-grup itu ya kan karena mereka krisis. Tapi ada yang smart akhirnya ikut rekom saya, malah cuan mereka daripada tepu-tepu informasi yang nggak jelas dikasih kan. Banyak orang masuk grupnya jadi sangkuter ya kan, banyak sangkuter masuk channel saya sekarang udah lepas dari title sangkuter ya, bukan karena saya pinter, karena itu adalah rezeki Anda, jodoh Anda ya. Nah, jadi saya jawab teman saya, ya biasa aja. Itu banyak orang kaya yang nonton channel lo tuh begini-gini katanya. Banyak, saya bilang biarin aja lah, orang kaya juga mereka dapat duit yang berbagi. Kalau yang pelit juga ya udah, paling enggak orang kaya PPKM gini kan usahanya mandek ya, paling enggak dia bisa inilah tahan usahanya, pegawainya. Saya positif aja sih. Saya kemarin ngobrol sama temen kita, lu mah terlalu baik Kak. Bukan gua baik, memang ya gimana ya, tujuan saya itu memang saya tahu PPKM begini sulit Indonesia ya kan? Pokoknya kita positif aja lah, maka hasilnya positif. Saya ngomong sama temen saya ya, temen saya ini lucu juga, dia komplain, dia orang Batak ya, temen lama, temen dari tahun 8 berapa. Gua lihat video lu nyanyi bahasa Jawa lagi ikipnya, lu nyanyi, tolong dong, udah lama gua nggak denger lu nyanyi Batak katanya. Gua senyum juga, padahal dulu kadang main gitar ya kan, dia ini kan. Si Hombing, marga Si Hombing. Lucu deh. Jadi sekilas saya ngobrol dikit ya kan. Jadi buat saya buat video kasih sinyal-sinyal ini nggak ada ini ya. Cuma berbagi aja. Itu kan rezeki kalian masing-masing ya. Ya mudah-mudahan inilah kalian juga dapat rezeki, kalian juga berbagi ya kan sesama orang yang lagi kesusahan. Itu aja sih harapan saya. Oke, jadi singkat aja hari ini buat kalian udah saya jelaskan ya, koin yang kalian kalau yang buat modal kuat, yang modal tipis jangan. Modal tipis wait and see. Saya lihat mungkin dalam 2 hari nanti ke depan bakal ada koreksi mungkin ya. Jadi wait and see buat yang modal tipis. Tapi yang modal tebal berani yaitu karena ada event ya, kalian juga udah tahu lah di market kalender Ocean ada ya kan, Quantum juga ada ya kan, terus yang nggak ada si Tesos, ontologi juga saya lihat juga, tapi saya lebih pilih Tesos gitu. Tesos kayaknya bisa lah tembus 20% gitu. Saya tadi masuknya 12% gitu ya. Tapi sekarang udah berapa saya nggak tahu, saya nggak cek gitu ya. Jadi begitu aja video saya hari ini. Good luck buat kalian yang udah cuan, udah di TP ya. Kalau belum masuk nggak usah dulu. Market ini stabil, mending kalian tunggu dia stabil gitu ya. Ini masih sideways, nggak nentu.
Terus ingat ya, hati-hati yang main leverage gitu. Oke. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.